A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Ibu Imanisma selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri. Serta yang kami hormati Bapak atau Ibu serta teman-teman yang menyaksikan video kami. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai dokumen perdagangan luar negeri. Yang pokok pembahasannya itu terdiri dari dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu. Marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama ya. Saya Adisna ini akan menjelaskan materi mengenai dokumen induk. Oke, sebelumnya kegiatan perdagangan luar negeri itu merupakan perdagangan berdokumen. Karena transaksi jual belinya itu harus didukung oleh dokumen-dokumen tertentu. Jadi dokumen tersebut diperlukan guna memberikan kepastian bagi eksportir dan importir. Nah, dokumen induk itu apa sih? Dokumen induk itu dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Nah, di sini ada 4 jenis dokumen induk. Yang pertama itu dokumen pengangkutan. Yang kedua itu ada faktur, yang ketiga surat kredit berdokumen, yang keempat terakhir itu ada dokumen asuransi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, untuk jenis yang pertama itu ada dokumen pengangkutan atau yang disebut dengan bill of lading. Nah, dokumen pengangkutan dalam perdagangan luar negeri itu dapat berwujud dokumen pengapalan, dokumen pengiriman barang lewat pesawat udara, dokumen pengangkutan lewat kereta api. Nah, definisi dari bill of lading itu apa sih? Definisi dari bill of lading itu surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian. Nah, di sini pun ada data yang tercantum dalam bill of lading berdasarkan data yang ada pada daftar pengapakan atau packing list. Data yang tercantum pada bill of lading itu yang pertama ada nama eksportir, nama dan alamat importir, nama perusahaan yang harus dihubungi oleh maskapai, nama pelabuhan beserta nama negaranya. Lalu yang terakhir itu ada nama pelabuhan tujuan. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi pokok bill of lading. Bill of lading ini memiliki fungsi beberapa. Yang pertama itu ada bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut dari pengirim barang atau eksportir ke suatu tempat. Yang kedua itu bukti pemilikan atas barang yang menyatakan bahwa orang yang memegang bill of lading ini merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum. Untuk yang ketiganya itu ada bukti perjanjian, pengangkutan, dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengirim. Nah, di sini pun ada jenis-jenis bill of lading. Jenis yang pertama itu berdasarkan kepemilikan bill of lading. Di situ pun ada beberapa. Yang pertama bill of lading atas pemegang. Yang kedua itu bill of lading atas nama. Nah, untuk yang ketiga bill of lading atas nama dan kepada order. Untuk jenis yang kedua, itu berdasarkan pernyataan dalam pemuatan. Beberapa, yang pertama itu bill of lading yang menunjukkan bahwa barang-barang telah diterima oleh perusahaan pelayaran untuk dikapalkan. Yang kedua itu bill of lading yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda terima barang di mana barang tersebut itu sudah diterima di atas kapal. Untuk jenis yang ketiga itu berdasarkan bentuk bill of lading. Yang pertama itu ada short form bill of lading. Bill of lading yang tidak mencantumkan syarat-syarat pengangkutan. Nah, untuk yang kedua namanya long form bill of lading. Long form bill of lading itu bill of lading yang mencantumkan syarat-syarat pengangkutan pada halaman belakangnya dan dijadikan sebagai sumber acuan.
Untuk yang ketiga itu ada Truck Bill of Lading. Itu yang dikeluarkan apabila terjadinya transshipment akibat dari tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan. Untuk yang keempat itu ada Combined Transport Bill of Lading. Nah, yang kelima itu namanya Liner Bill of Lading. Untuk jenis yang keempat itu berdasarkan kondisi Bill of Lading. Yang pertama Clean of Bill Lading. Yang kedua ada Unclean Bill of Lading. Yang ketiga ada Stale Bill of Lading. Nah, untuk yang pertama itu Clean Bill of Lading. Di dalamnya itu tidak terdapat catatan-catatan tentang kekurangan mengenai barang. Nah, untuk yang kedua, Unclean Bill of Lading, itu di dalamnya terdapat catatan yang menyatakan barang-barang itu tidak dengan syarat kerusakan pada barang. Nah, yang ketiga itu Bill of Lading yang belum sampai kepada pihak penerima atau agennya ketika kapal itu pembawa barang telah tiba di pelabuhan tujuan. Setelah selesai penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya alihkan ke presentator kedua, yaitu Safa Sabira menjelaskan dokumen penunjang. Baik, saya Safa Sabira Pramesti akan melanjutkan bahasan mengenai dokumen induk. Yang kedua yaitu ada faktur atau invoice, merupakan dokumen penting dalam perdagangan luar negeri karena invoice untuk mengetahui berapa jumlah dan harga barang yang diperjualbelikan, jumlah penutupan asuransi, dan besarnya bea masuk yang harus dibayarkan. Faktur atau invoice dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah proforma invoice, merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari eksportir kepada calon importir dibuat untuk memperkirakan jumlah pesanan dan total harga, sehingga invoice ini bersifat sementara atau masih belum pasti. Lalu yang kedua adalah commercial invoice, merupakan alat bukti perhitungan atas suatu transaksi yang dilakukan eksportir dengan importir, di mana berisi informasi uraian jenis, jumlah, dan harga barang, Incoterm, payment term, dan mata uang yang dipergunakan. Lalu yang ketiga yaitu consular invoice atau faktur konsulat, merupakan invoice barang yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan negara asing seperti kedutaan atau konsulat negara pengimpor yang berisikan informasi mengenai rincian uraian barang ekspor, jumlah, berat, nilai, dan asal barang, serta pernyataan mengenai akurasi informasi yang diberikan. Yang ketiga yaitu surat kredit berdokumen atau letter of credit, adalah surat perjanjian kredit yang diterbitkan oleh bank devisa di negara importir yang bertindak selaku bank pembuka atau opening bank dan ditujukan kepada eksportir melalui perantara bank penerus atau advising bank yang ada di negara eksportir tersebut. Yang keempat, yaitu dokumen asuransi atau insurance document, adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Dapat berupa sertifikat asuransi, polis asuransi, dan surat penutupan asuransi. Nah, berikutnya, untuk memperkuat dan merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk tersebut, terutama invoice, maka dikeluarkan yaitu dokumen penunjang. Nah, berikut yang termasuk dalam dokumen ini antara lain yang pertama adalah daftar pengepakan atau packing list. Nah, adalah daftar yang berisi rincian barang yang terdapat di setiap peti atau karung atau kemasan, mencakup jenis bahan pembungkus atau pengepakan dan cara mengepaknya. Yang kedua yaitu surat keterangan asal atau disingkat dengan SKA atau Certificate of Origin, adalah dokumen yang harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu sebagai bukti bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. Nah, SKA terbagi menjadi 2 jenis, antara lain, pertama, SKA preferensi, yang digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor barang tertentu, yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional atau unilateral. Kemudian yang kedua yaitu SKA non-preferensi, digunakan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diterbitkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat dan berdasarkan perjanjian internasional atau unilateral juga. Yang ketiga yaitu surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection, yaitu surat pernyataan yang berisi keterangan mengenai barang, ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap mutu, jumlah, ukuran, berat, keadaan barang,
cara pengepakan barang, dan jumlah satuan barang dari masing-masing kemasan atau pengepakan. Selanjutnya yaitu sertifikat mutu barang atau Certificate of Quality, berisikan informasi mengenai hasil analisis barang atas dasar pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk menguji kekuatan, daya tahan, kapasitas, dan konstruksinya. Lalu yang kelima adalah sertifikat manufaktur atau Manufacturer's Certificate, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen sebagai bukti keaslian barang dan jaminan mutu barang, sehingga berkaitan dengan haki atau hak atas kekayaan intelektual seperti hak merek, hak paten, hak desain industri, perjanjian lisensi, dan pembayaran royalti. Yang keenam yaitu keterangan timbangan atau weight note, adalah catatan yang berisi rincian berat kotor dan berat bersih dari setiap peti atau kemasan, lalu dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat dalam commercial invoice. Yang ketujuh yaitu daftar kubikasi atau measurement list, berisi ukuran dan takaran dari setiap peti atau kemasan yang biasanya dinyatakan dalam volume atau kubikasi. Total volume ini juga harus sama dengan total volume dalam commercial invoice. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pemberitahuan impor barang atau PIB. Barang yang akan diekspor dari Indonesia atau diimpor ke Indonesia wajib memberitahukan ke kantor Dirjen Bea dan Cukai dengan mengisi formulir PEB atau PIB. Selanjutnya mengenai materi dokumen pembantu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Rosa Anggreni akan melanjutkan materi mengenai dokumen pembantu dalam perdagangan luar negeri. Dokumen pembantu di sini dalam perdagangan luar negeri adalah dokumen pelengkap untuk melakukan transaksi secara internasional. Nah, dokumen pembantu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama manual instruction atau petunjuk pemakaian. Petunjuk pemakaian di sini mengenai keterangan rinci dengan tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai proses produksi dalam suatu komoditi. Jadi petunjuk ini sangat berguna bagi para operator yang ingin mempergunakan barang tersebut yang berupa mesin atau alat dan sebagainya. Yang kedua yaitu layout scheme atau skema tata letak mesin. Skema tata letak mesin di sini adalah suatu gambar denah tata letak mesin di dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal. Yang terakhir yaitu brosur dan selebaran, merupakan promosi yang berisi keterangan singkat mengenai suatu produk yang akan didagangkan atau disebarkan agar banyak peminatnya. Nah, di situ berisi keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi produk kepada para konsumen. Jadi brosur dan selebaran juga menampilkan gambaran produk, nama dan alamat produsen, nomor telepon bagian pemasaran, izin usaha, izin industri, merek dagang, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya di sini kami akan menyimpulkan dari materi dokumen perdagangan luar negeri. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa perdagangan internasional melibatkan berbagai prosedur dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Jadi, dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu tentu memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proses impor dan ekspor. Untuk menghindari hambatan dalam proses perdagangan internasional, maka diperlukan ketelitian yang seksama dalam penyusunan,
pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga pengajuan dokumen-dokumen tersebut. Demikian beberapa hal penjelasan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.